Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah asesmen tes dan non-tes Ayanda Donald SPD MPD dan Ibunda Kiki Maria SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa alat ungkap masalah umum. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatia Pulungan, Tiara Amelda, dan Kayanu Zimran Ismon akan menjelaskan materi seputar alat ungkap masalah umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat ungkap masalah umum. Jadi, alat ungkap masalah umum atau biasa disingkat dengan AUM umum ini adalah salah satu teknik non-tes dalam penggunaan data bagi para peserta didik dan klien untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan masalah yang sedang dihadapi oleh klien kita. Alat ungkap masalah ini adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayetno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memikirkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. AUM umum sendiri merupakan alat ungkap masalah yang dibentuk dalam 5 format. Ada AUM umum format 1 untuk mahasiswa, AUM umum format 2 untuk siswa SLTA, AUM umum format 3 untuk siswa SLTP, AUM umum format 4 untuk siswa SD, dan yang terakhir AUM umum format 5 untuk masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik AUM umum. Yang pertama itu ada komposisi. Komposisi ini dibuat dengan memperhatikan ruang lingkup dan kondisi kehidupan klien kita, berisi sejumlah item yang memuat berbagai masalah yang mungkin dialami oleh klien kita. Ada 9 item, diantaranya yang pertama ada jasmani dan kesehatan, kemudian ada diri pribadi, ada hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, keadaan dan hubungan dalam keluarga, kemudian yang terakhir ada waktu senggang. Kemudian ada karakteristik AUM umum yang kedua, yaitu kesahihan. Jadi kesahihan AUM umum ini diperiksa dengan cara mencocokkan jenis-jenis masalah yang dikemukakan oleh siswa tanpa mempergunakan AUM, yaitu dengan menulis masalah-masalah itu pada secari kertas kosong dengan masalah-masalah siswa yang sama yang dinyatakan melalui alat ungkap masalah tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga ada keterandalan. Keterandalan ini pada AUM umum diperiksa melalui prosedur tes retest. Dalam prosedur ini, jarak pengadministrasian AUM yang pertama dan yang kedua adalah antara 2-3 hari. Hasil pengadministrasian pertama dan kedua untuk siswa yang sama diperbandingkan untuk melihat apakah masalah yang terungkap melalui pengadministrasian yang pertama tetap muncul pada pengadministrasian yang kedua. Dengan prosedur demikian, maka masalah pada pengadministrasian yang pertama dan kedua akan dibandingkan tingkatan keberhasilannya. Kemudian ada karakteristik AUM umum yang keempat, yaitu keefektifan. Nah, keefektifan AUM umum ini dilihat dengan membandingkan kesesuaian jumlah masalah yang dikemukakan oleh konseli atau klien kita melalui cara non-AUM, yaitu dengan menuliskan masalah-masalah yang dialami pada selembar kertas kosong dengan masalah-masalah yang terungkap melalui AUM. Kemudian ada karakteristik yang terakhir, yang kelima, yaitu variasi masalah. Jadi, masalah-masalah siswa yang terungkap melalui AUM ternyata sangat bervariasi. Seluruh item yang berjumlah 170 buah yang tercantum pada buku AUM umum, semuanya pernah dipilih sebagai masalah siswa. Dari masalah-masalah tersebut, ada yang dialami oleh sejumlah besar siswa, ada pula yang dialami oleh sejumlah kecil siswa saja. Baiklah, selanjutnya ini ada langkah pengadministrasian alat ungkap masalah umum. Menurut Komalasari, yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini, yang pertama itu menetapkan waktu, sasaran dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. Kemudian yang kedua, menyiapkan buku AUM sesuai jumlah peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban AUM sesuai jumlah peserta didik. Dan yang keempat itu menyiapkan ruangan dan situasi dengan tenang, pencahayaan baik, kursi yang nyaman. Kemudian langkah pengadministrasian yang kedua ada pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan itu terdapat memberikan
verbal setting sebelum mulai, kemudian meminta individu menyiapkan alat tulis, kemudian membagi buku dan lembar jawaban AUM, kemudian ada yang memberi instruksi cara pengerjaan AUM, kemudian menginformasikan bahwa pengerjaan AUM telah memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat dan tidak membuang waktu. Kemudian melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam mengisi AUM, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM. Lembar jawaban itu dikumpul, diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap. Nah, pengadministrasian yang ketiga itu ada pengelolaan hasil. Jadi pengelolaan hasil ini dalamnya meliputi konselor melakukan pengelolaan hasil AUM dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Kemudian ada berdasarkan hasil pengelolaan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Pengelolaan hasil AUM harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Selanjutnya, kesegaran pengelolaan hasil AUM akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, pengelolaan hasil penggunaan format khusus. Selanjutnya, yang kedua, hal pokok yang ditekankan dalam pengadministrasian menurut Mugiharso dan kawan-kawan 2023. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama petunjuk pengerjaan. Nah, petunjuk pengerjaan AUM telah tercantum selengkapnya di dalam buku AUM. Nah, petunjuk ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi AUM, yaitu guru pembimbing. Tujuannya agar siswa atau calon pengisi AUM memperoleh pemahaman dan jawaban lengkap tentang apa, mengapa, dan bagaimana AUM, serta kegunaannya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Maka petunjuk pengerjaan itu dapat diperluas penjelasannya dengan disertai berbagai alasan dan contoh-contoh. Yang kedua yaitu lembaran jawaban terpisah. Siswa menuliskan identitas diri dan jawabannya terhadap AUM pada lembaran yang disediakan tersendiri. Nah, dalam hal ini perlu diingatkan bahwa buku AUM harus dibiarkan bersih dan utuh, tidak boleh ditulis, dicoret-coret, atau diberi tanda apapun. Lembaran jawaban ini nantinya dikumpulkan kembali bersama buku AUM yang masih tetap utuh kepada penyelenggara administrasi AUM. Selanjutnya yang ketiga yaitu waktu dan penyelenggaraan. AUM bukanlah alat ukur, oleh karena itu waktu yang disediakan untuk mengerjakan tidaklah ketat. Nah, AUM pada umumnya diperlukan waktu pengerjaan sekitar 40-50 menit saja. Kemudian yang keempat, pengumpulan lembar jawaban. Nah, lembar jawaban siswa dikumpulkan kembali secara cermat. Satu hal yang amat penting bagi guru BK adalah semua lembaran jawaban siswa harus dijaga kerahasiaannya. Lembar jawaban yang berisi masalah-masalah siswa itu harus disimpan dengan rapi dan hanya guru BK yang bisa mengakses lembaran jawaban tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, frekuensi pengadministrasian. Nah, ada kalanya pemberian AUM kepada siswa adalah pada saat 4 bulan sekali, agar guru BK ataupun pembimbing bisa tahu permasalahan apa yang sedang dialami oleh siswa dan memproses cara penyelesaian dari permasalahan tersebut, agar tugas perkembangan siswa tidak terhambat. Selanjutnya, pengelolaan hasil dan analisis AUM umum individual dan kelompok menurut Mugiharso 2023. Nah, yang pertama, pengelolaan hasil dan analisis AUM umum individual. Nah, secara individual, hasil AUM diolah dengan mempergunakan format seperti contoh dalam lampiran. Nah, dalam format itu, semua masalah siswa secara individual dikelompokkan ke dalam 9 bidang. Pengelompokan ini akan sangat mudah dilakukan karena pada lembar jawaban, nomor-nomor item AUM telah ditempatkan sedemikian rupa menurut bidangnya masing-masing. Nah, bidang-bidang itu ditandai dengan singkatan-singkatan pokok masalah. Nah, pengelolaan awal ini dilakukan dengan memindahkan nomor-nomor item yang ditandai oleh siswa dari lembar jawaban ke format pengolahan individual itu. Nah, dari pengolahan ini dapat diketahui yang pertama, jumlah masalah dalam masing-masing bidang masalah beserta
presentasinya. Yang kedua, jumlah masalah yang dirasakan amat berat untuk masing-masing bidang masalah. Yang ketiga, kepada siapa siswa yang bersangkutan ingin mengkonsultasikan masalah-masalahnya tersebut. Kemudian yang keempat, hasil pengolahan data individual bersifat rahasia. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan hasil dan analisis aum umum kelompok. Pengelolaan selanjutnya dilaksanakan dengan memindahkan jumlah-jumlah masalah yang terdapat pada format data individual untuk semua siswa dalam satu kelas. Kemudian dicari jumlah keseluruhan, persentase, dan rata-ratanya. Nah, dari pengelolaan ini akan diketahui yang pertama, jumlah keseluruhan masalah dalam bidang masalah masing-masing yang dialami siswa dalam satu kelas, jumlah masalah tertinggi dan terendah, serta persentasenya. Yang kedua, jumlah rata-rata masalah yang dialami siswa di kelas itu. Yang ketiga, jumlah masalah yang berat dan jumlah rata-rata per siswa. Kemudian yang keempat, gambaran menyeluruh dalam kelas itu tentang kepada siapa para siswa ingin membicarakan masalah-masalah mereka itu. Nah, di sini tidak seperti hasil pengelolaan data individual tadi. Nah, data kelompok ini bersifat tidak serahasia data individual. Namun demikian, data ini tidak perlu diumumkan atau diletakkan di sembarang tempat atau dibicarakan secara bebas dengan siapapun juga. Nah, data kelompok itu tetap disimpan dan diperlihara secara rapi. Selanjutnya, cara penyampaian pengelolaan aum umum kepada siswa atau sasaran layanan. Penggunaan data aum, baik data individu maupun kelompok, dapat diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling untuk berbagai jenis layanan dan pendekatan atau format yang berbeda. Nah, adapun cara penyampaian atau pemberian aum kepada siswa, ini biasanya dilakukan pada semester pertama, di mana hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sedangkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada semester 1, maka pada semester berikutnya dapat dilakukan lagi pengisian aum umum sehingga dapat diketahui apakah masalah sebelumnya itu telah terselesaikan dan apakah ada masalah baru yang sedang dialami oleh siswa. Nah, bila pada pelaksanaannya memiliki banyak kendala, maka sebaiknya pengisian aum umum ini dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kemudian pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan aum. Nah, pengadministrasian aum, pengolahan, dan penggunaan hasil-hasilnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Nah, dalam kaitan itu semua, selain pengolahan dan penggunaan hasil aum tidak boleh ditunda-tunda, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, penyusunan program pelayanan, dan yang kedua, upaya yang intensif untuk terjadinya pertemuan antara siswa dan guru pembimbing. Nah, segera setelah hasil aum diolah dan data individual serta data kelompok diperoleh, maka guru pembimbing harus segera menyusun program atau pelayanan kepada siswa berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, cara pengisian serta pengelolaan aum umum. Nah, yang pertama, kolom 1 sudah jelas diisi pada bidang masalah, kolom 2 diisi nomor-nomor masalah yang dialami untuk semua bidang, dan kolom 3 itu diisi jumlah masalah yang ada pada kolom 2. Selanjutnya pada kolom 4 diisi dengan jumlah masalah yang ada pada kolom 3 dibagi jumlah item untuk tiap bidang masalah dikali 100%. Kolom 5 diisi nomor-nomor masalah yang dirasa berat untuk tiap bidang masalah bila ada. Nah, kolom 6 itu bisa diisi dengan masalah setiap bidang dibagi dengan jumlah masalah keseluruhan dikali 100%. Keseluruhannya diisi jumlah masalah untuk semua bidang masalah dibagi 225 dikali 100%. Selanjutnya, pemanfaatan hasil pengelolaan aum umum. Hasil pengelolaan alat ungkap masalah atau aum umum dalam bimbingan konseling dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam memahami karakteristik permasalahan dan kebutuhan konseling secara menyeluruh. Nah, berikut ini beberapa manfaat hasil aum umum dalam bimbingan konseling. Yang pertama, identifikasi masalah konseling, yang berarti hasil aum umum ini memberikan data mengenai jenis masalah yang dihadapi konseling seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, perencanaan layanan konseling. Data dari aum umum berguna untuk merencanakan program atau layanan konseling yang tepat sasaran.
Yang ketiga, monitoring dan evaluasi kemajuan. Dengan membandingkan hasil AUM awal dan AUM setelah proses konseling, konselor bisa mengevaluasi apakah konseling ini berjalan efektif ataupun tidak. Yang keempat, pemberian referensi untuk layanan lanjutan jika hasil AUM umum menunjukkan masalah yang cukup serius atau di luar kompetensi konselor, data tersebut bisa menjadi dasar untuk merujuk konseling ke ahli lain seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, yang terakhir, pengembangan program preventif dan pengembangan diri. Data komprehensif dari banyak konseling bisa dianalisis untuk mengidentifikasi pola permasalahan di sekolah ataupun di institusi. Selanjutnya, peranan fungsi konselor dalam pemberian proses AUM umum. Yang pertama yaitu perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan, pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sarana asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban AUM umum sesuai jumlah peserta didik sasaran. Yang kedua, pelaksana, yaitu memberikan verbal setting menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, serta memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengelolaan data mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, memberikan peningkatan presentasi, membuat grafik presentasi. Yang keempat, melakukan tindakan lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kelebihan dan kelemahan AUM umum. Yang pertama, ada kelebihan pada proses pelaksanaan yang bersifat efisien. Pada akurasi data yang diperoleh melalui AUM umum ini memiliki validitas dan reliabilitas tinggi dibuktikan melalui uji validitas. Dari segi fungsinya, penggunaan AUM umum ini memudahkan peserta didik mengembangkan masalahnya. Sistematis, jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah konselor melakukan analisis dan sintesis data. Tersedia software program pengolahan AUM umum yang akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan. Konselor dapat lebih mengenal peserta didiknya. Selanjutnya, pada kelemahan AUM umum ini membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah yang jumlah butir pertanyaan masalah yang tersedia. Data yang diungkap pun melalui AUM umum masih bersifat umum, bentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang. Adapun kesimpulan materi kami pada hari ini, bahwasannya AUM atau alat ungkap masalah umum ini termasuk dalam teknik non-tes, yaitu pemberian asesmen kepada klien atau siswa untuk mengetahui permasalahan yang sedang dialami guna untuk menyesuaikan pembuatan program dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi dari kelompok 8. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.